teman-teman, kembali lagi bersama aku, Ana. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekresi pada manusia. Nah, apa aja sih organ-organ ekresi pada tubuh manusia? Kita lihat dulu yuk. Nah, alat ekresi dalam tubuh manusia adalah paru-paru. Yang pertama ada ginjal. Ginjal terdiri atas korteks, medula, pelvis, dan piala. Kenapa ginjal disebut sebagai alat ekresi? Karena ginjal mengeluarkan sisa metabolisme berupa bentuk urin. Pembentukan urin terjadi di nefron dalam 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua ada kulit. Kulit terdiri atas rambut, pori keringat, akar rambut, kelenjar keringat, dan 3 susunan kulit yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh dan merupakan alat ekresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terdiri atas trakea atau batang tenggorokan dan batang dari trakea yaitu bronkus dan mempunyai cabang yaitu bronkiolus, dan di ujung bronkiolus atau dari cabang-cabangnya di ujungnya terdapat alveolus, tempat pertukaran udara berupa gelembung-gelembung. Nah, paru-paru merupakan alat pernapasan sekaligus alat ekresi karena mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida, CO2, dan uap air H2O. Yang terakhir ada hati. Hati terdiri dari hati atau bagian hati yaitu juga disebut lobus, kiri dan kanan. Ada kantong empedu, saluran empedu, arteri dan vena, dan limpa. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar sekaligus alat ekskresi karena mengeluarkan cairan berupa empedu yang dibentuk dari pemecah hemoglobin sel darah merah yang telah usang atau tua. Nah, sudah tahu kan organ-organ ekresi pada manusia? Nah, dari alat-alat ekresi tersebut terdapat mekanisme-mekanisme yang nantinya akan menghasilkan zat-zat metabolisme di dalam tubuh manusia. Yuk kita lihat apa aja sih mekanisme-mekanisme itu. Sebelum menjadi urin di dalam ginjal akan terjadi 3 macam proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Caranya adalah urin primer yang berkumpul dalam kapsula Bowman akan ke dalam tubulus contortus proximal dan terjadi proses reabsorpsi. Yang ketiga adalah augmentasi. Dari lengkung Henle ascendens, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Setelah itu, urin memasuki pelvis renalis dan menuju ureter, kemudian dialirkan ke vesika urinania untuk ditampung sementara waktu. Urin ditampung di dalam kantong kemih hingga mencapai kurang lebih 300 cc. Yang kedua, mekanisme ekresi melalui kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekresi karena mempunyai kelenjar keringat yang mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari dalam darah di pembuluh kapiler di bawah kulit. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh tetap stabil. Beberapa faktor yang dapat memacu pengeluaran keringat antara lain aktivitas tubuh,
suhu lingkungan, atau bahkan emosi. Keringat mengandung air, larutan garam, dan urea. Pengeluaran keringat yang berlebihan dapat menimbulkan hilangnya melanosit garam-garam mineral sehingga menyebabkan kejang otot dan pingsan. Yang ketiga, mekanisme ekresi melalui paru-paru. Karbon dioksida dan air dari seluruh jaringan akan diangkut oleh darah melalui vena menuju serambi kanan dan bilik kanan jantung. Selanjutnya, dari bilik kanan jantung, darah yang mengandung karbon dioksida itu dipompa ke paru-paru di dalam paru-paru, tepatnya di bagian alveolus. Karbon dioksida dan uap air tersebut akan berdifusi ke dalam alveolus untuk dikeluarkan ke udara. Keempat, mekanisme ekresi melalui hati. Setiap hari, hati menghasilkan empedu sebanyak 800 sampai 1000 mili. Empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid, zat warna, pigmen empedu, dan beberapa ion. Empedu berasal dari penghancuran hemoglobin, Hb, eritrosit yang telah tua. Hb akan diuraikan menjadi zat besi, Fe, globin, dan hemin. Zat besi dan globin akan disimpan di hati, kemudian dikirim ke sumsum tulang merah untuk pembentukan antibodi dan hemoglobin baru. Hemin akan dirombak menjadi bilubirin dan biferdin berwarna hijau biru. Zat warna empedu akan mengalami oksidasi menjadi urobilin sehingga warna feses dan urin menjadi kekuningan. Garam empedu digunakan oleh usus kecil untuk mengemulsi dan menyerap lemak, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Jika tubuh kelebihan asam amino, maka asam amino akan mengalami deaminisasi asam-asam amino agar dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Deaminasasi mengakibatkan terkumpulnya amoniak yang bersifat racun. Hati dengan bantuan enzim arginase akan mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Urea akan dibuang melalui ginjal, ornitin akan meningkat amoniak yang bersifat racun dan akan dikeluarkan ke dalam empedu dan urin. Nah, kita sudah tahu kan apa saja mekanisme-mekanisme yang terjadi pada sistem ekresi. Nah, gimana kalau misalnya sistem ekresi ini mengalami gangguan atau kelainan pada salah satu organnya? Berikut adalah penyakit-penyakit gangguan pada yang sistem terjadi ekresi. pada sistem ekresi. Yang pertama, gangguan pada organ kulit. Ada A. kurap, seperti yang bisa dibaca. B. panu. C. bidurat. D. kudis, dan lain-lain. Yang kedua, gangguan pada organ respirasi. A. pneumonia. B. tuberkulosis. C. kanker paru-paru. D. bronkitis. Yang kedua, gangguan pada organ hati. A. hepatitis. B. penyakit kuning, dan lain-lain. Yang keempat, gangguan pada organ ginjal. A. batu ginjal. B. nefritis. C. glukosuria. D. albuminuria.